Sistem ekskresi. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pada tubuh manusia ada sesuatu yang dimasukkan seperti makanan dan minuman, dan ada juga sesuatu yang dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran itu salah satunya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Zat-zat metabolisme ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh karena apabila tidak dikeluarkan, zat-zat sisa tersebut akan menumpuk dan dapat menimbulkan beragam penyakit. Selanjutnya, ada organ-organ sistem ekskresi, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Supaya memudahkan kita untuk mengingatnya, maka disingkat menjadi kupahat ginjal. Berikut penjelasan masing-masing organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ada ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya adalah menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum tulang, dan pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu, keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, ini ada bagian-bagian dari nefron ginjal. Pertama, ada glomerulus, capsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di bagian Henle. Kemudian ada tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya ada tahap-tahap pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Pertama yaitu ada filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi, protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, urin primer masuk ke tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Untuk penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder masuk ke tahap yang ketiga yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati, kemudian ada amino, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun. Seperti yang misalkan yang merokok racunnya dikeluarkan, dan yang minum obat racun-racunnya juga dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal, kemudian menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua yaitu ada kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dalam tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau yang biasa disebut dengan subkutan. Berikut penjelasan dari lapisan-lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis. Lapisan terluar dari kulit ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen-pigmen. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, serta ujung-ujung saraf. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel, serta ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, jadi sistem ekskresi pada kulit terdapat di lapisan dermis. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah, yaitu hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini
terdapat jaringan lemak atau adiposa, yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam, urea, dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi, ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Berikutnya sistem ekskresi yang ketiga, yaitu paru-paru. Seperti yang kita ketahui bahwa paru-paru adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas yang berfungsi untuk menghirup oksigen. Oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, paru-paru juga melepaskan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen, kemudian akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Energi akan digunakan untuk kita beraktivitas, sementara karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Selanjutnya, organ ekskresi yang terakhir, yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang memiliki banyak fungsi, seperti menawarkan racun, merombak sel-sel darah merah, merombak protein berlebih, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang menjadi fungsi dari ekskresi hati adalah merombak sel darah merah tua dan merombak protein berlebih. Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin. Lalu, hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Bilirubin itu sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan srekobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah pewarna urin dan srekobilin adalah pewarna feses, maka apapun makanan kita, urin kita tetap berwarna kuning dan feses kita tetap berwarna kuning kecoklatan. Kemudian protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit dan dibuang bersama urin dan keringat. Selanjutnya ada gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama pada ginjal, yaitu batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Kemudian nefritis. Nefritis merupakan peradangan nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Ada juga albuminaria, di mana urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus sehingga filtrasi terganggu. Kemudian ada poliuria, yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak. Dan hematuria, yang menyebabkan urin mengandung sel-sel darah. Orang-orang yang mengalami gagal ginjal biasanya harus melakukan hemodialisis atau cuci darah. Selanjutnya, ada gangguan sistem ekskresi pada organ lain, yaitu bisa terjadi kudis, panu, dan kurap yang disebabkan infeksi jamur. Kemudian, pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri pneumonia di paru-paru. Kemudian ada sirosis, yaitu pembekakan hati, dan hepatitis yang disebabkan infeksi virus hepatitis di dalam hati. Lalu bagaimana cara menjaga agar organ ekskresi kita tetap sehat? Yaitu dengan cara kita tidak boleh menahan buang air kecil terlalu lama. Harus banyak minum air putih, menjaga kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara untuk kesehatan paru-paru, rutin berolahraga, serta menjaga pola istirahat dan makan makanan yang bergizi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka bukan hanya organ-organ ekskresi saja yang tetap terjaga sehat, tetapi juga organ-organ tubuh kita yang lainnya.